Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Video ini akan mengajak kita menjelajahi bagaimana asesmen awal dapat menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan murid sebelum memulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mengajar mata pelajaran pilihan seperti coding dan kecerdasan artifisial bukanlah hal yang mudah. Terlebih, jika sebagian besar murid belum pernah mempelajarinya di tingkat sebelumnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa lakukan langkah-langkah sederhana berikut. 1. Menganalisis capaian pembelajaran mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial. 2. Menyusun rencana asesmen awal. 3. Melakukan asesmen awal kemampuan murid. 4. Menganalisis hasil asesmen. 5. Menentukan strategi tidak lanjut yang tepat. Mari kita lihat cara praktis melakukannya. Pertama, penting untuk mempelajari terlebih dahulu capaian pembelajaran pada fase atau jenjang sebelumnya, yaitu fase D. Untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial, dengan membaca dokumen tersebut, guru bisa mendapatkan informasi dasar terkait kompetensi murid yang semestinya sudah tercapai di fase atau jenjang sebelumnya. Sehingga menganalisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta menyusun rencana asesmen awal, itu hal yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya, mari kita simak cara melakukan asesmen sederhana untuk mengetahui kemampuan awal murid melalui percakapan berikut. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu terlebih dahulu apa yang ingin kalian kuasai atau kalian buat setelah belajar coding dan kecerdasan artifisial. Saya, Bu. Saya ingin membuat game sendiri. Bagus. Apakah ada yang punya ide kreasi yang lain? Saya, Bu. Kalau saya ingin membuat video animasi, apakah bisa? Tentu bisa. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kedua hal tersebut dengan menggunakan coding dan kecerdasan artifisial. Dari dialog ini, guru dapat mengetahui capaian pembelajarannya untuk kemudian berlanjut ke langkah berikutnya. Berikut ini contoh pertanyaan pemantik sederhana yang dapat Bapak dan Ibu gunakan untuk menggali kesiapan murid sebelum mengisi asesmen awal. Pernahkah kalian mencoba memecahkan masalah dengan langkah-langkah teratur? Ceritakan contohnya. Seberapa nyaman kalian membaca teks berbahasa Inggris dalam materi teknologi? Setelah berdiskusi di kelas, guru meminta murid untuk mengisi lembar asesmen awal tentang coding dan logika. Dari sini, guru dapat mengetahui pengalaman digital dan kesiapan kognitif murid dengan lebih akurat. Setelah pengisian asesmen awal dilakukan, langkah berikutnya adalah mengolah hasil asesmen tersebut. Setelah melakukan pengolahan data asesmen awal, saya melakukan analisis dan pemetaan. Hasil dari analisis tersebut, sebagian murid belum memahami istilah coding, bahkan belum mampu berpikir komputasional, sehingga tingkat pemahaman murid perlu dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang memerlukan penguatan wawasan coding. Kedua, kelompok yang membutuhkan penguatan berpikir komputasional. Dari hasil pemetaan tersebut, kemudian guru dapat menyusun program matrikulasi. Program ini dapat disusun bersama guru lintas mata pelajaran.
Program matrikulasi menjadi ruang penyetaraan awal kompetensi murid dengan cara yang suportif dan tidak menghakimi. Bapak dan Ibu guru, dengan asesmen awal ini, kita membuka jalan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang lebih inklusif dan efektif. Setelah matrikulasi lintas mata pelajaran, murid akan lebih siap masuk ke materi pemrograman berbasis teks, konsep basis data, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial sesuai capaian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dari pengalaman saya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen awal, khususnya dalam konteks pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. 1. Fokus mengidentifikasi kompetensi dasar murid. Pertanyaan asesmen secara langsung mengacu pada kompetensi esensial yang tercantum dalam capaian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, mulai dari memecahkan masalah kompleks sampai dengan etika dan tanggung jawab pengembangan KA untuk mendapatkan gambaran jelas tingkat kemampuan awal murid. 2. Sampaikan tujuan asesmen awal secara terbuka pada murid. Menyampaikan tujuan asesmen awal secara terbuka akan membantu murid lebih terbuka dan percaya diri untuk mengisi asesmen dengan sebenar-benarnya tanpa merasa diuji. Dengan demikian, guru bisa mendapatkan hasil asesmen awal yang mendekati gambaran kondisi murid di awal pembelajaran. 3. Sederhana dan jelas. Gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami murid, sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang sesuai tanpa kebingungan. 4. Jangan lupa tindak lanjut hasil asesmen awal. Ini penting. Hasil asesmen awal dapat membantu guru membuat keputusan yang konkret tentang langkah selanjutnya dalam memulai pembelajaran, seperti menyusun sesi penguatan atau matrikulasi, melakukan kolaborasi antar guru, atau strategi lainnya. 5. Lakukan kolaborasi lintas mata pelajaran bila diperlukan. Kolaborasi lintas mata pelajaran dapat dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran dan saling mendukung pencapaian tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kegiatan asesmen awal ini merupakan salah satu bagian dari kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktek pedagogik yang di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tidak selalu harus dimulai dengan teknologi canggih atau alat yang rumit. Justru yang paling penting adalah mengenal siapa murid kita, dari mana mereka memulai, dan apa yang mereka butuhkan. Pemetaan awal, komunikasi yang suportif, dan kolaborasi dengan rekan sejawat, semua itu adalah fondasi agar murid bisa bertumbuh bersama teknologi. Mulai dari satu pertanyaan, satu lembar asesmen, satu percakapan kecil, karena dari sanalah perjalanan besar dimulai. Jadi, bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah siap untuk membawa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas?